Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Kartika dengan NIM 40012400049. Hari ini saya akan membahas sebuah jurnal ilmiah berjudul Studi Literatur Analisis Faktor Risiko Campak pada Anak di Indonesia yang dipublikasikan di Jurnal Medika Malahayati Vol 7 nomor 3 September 2023. Yuk kita bahas. Jurnal ini ditulis oleh Nabila Dania Zahra dan rekan-rekan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang menyebabkan kejadian campak pada anak di Indonesia. Data kasus campak di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 3.341 kasus yang tersebar di 23 kabupaten atau kota di 31 provinsi. Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya angka kejadian campak dan kematian akibat campak, terutama karena sistem imun anak yang melemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian campak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pencarian data dari database seperti Garuda, Google Scholar, dan PubMed dengan rentang waktu 2021 hingga 2023. Mereka menggunakan metode Prisma untuk seleksi literatur yang relevan dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, seperti tahun terbit dan fokus pada faktor risiko campak di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan 6 artikel yang relevan yang menunjukkan bahwa faktor risiko utama meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal, status imunisasi, dan musim. Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang belum atau tidak pernah menerima imunisasi campak memiliki resiko 4,33 kali lipat untuk terinfeksi campak dibandingkan yang sudah divaksinasi. Selain itu, faktor sosial seperti pengetahuan orang tua dan persepsi terhadap vaksin juga berperan penting. Hasil penelitian dari jurnal ini, faktor risiko utama kejadian campak meliputi kondisi tempat tinggal yang padat dan tidak ada ventilasi memadai, rendahnya status imunisasi akibat kurang pengetahuan dan dukungan keluarga, persepsi negatif terhadap kehalalan vaksin MR, serta pengaruh musim dan pandemi COVID-19. Imunisasi tetap menjadi strategi utama pencegahan, namun keberhasilannya dipengaruhi oleh tantangan sosial dan pandemi. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, menggunakan metode systematic review sehingga memperoleh gambaran komprehensif dari berbagai sumber. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko yang multifaktorial termasuk aspek sosial, lingkungan, dan pandemi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas imunisasi dan pencegahan campak. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, tidak menyebutkan secara spesifik data kuantitatif dari masing-masing faktor risiko. Yang kedua, tidak ada analisis statistik mendalam terkait hubungan faktor risiko dan kejadian campak. Dan yang ketiga, terbatas pada literatur yang tersedia dan relevan selama periode tertentu. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, jurnal ini menegaskan bahwa pencegahan campak di Indonesia harus memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan pandemi dengan penekanan pada edukasi, promosi imunisasi tepat waktu, dan peningkatan pengetahuan masyarakat serta petugas kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video berikutnya.